Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi bersama kami dari kelompok 7 akan menyampaikan materi fermentasi itu untuk memenuhi tugas mata kuliah Kapita Selekta Biologi 2. Nah, kelompok 7 ada Gimnastiar, Isma Nulia Rahmani, Listiani Sofiani, dan Nurul Kamilah. Halo, di sini saya akan membahas mengenai pengertian fermentasi dan sejarah singkat fermentasi. Kira-kira fermentasi itu apa ya? Nah, fermentasi ini merupakan proses perubahan senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana dengan menggunakan bantuan mikroorganisme. Karena manfaat fermentasi ini cukup banyak, maka proses ini biasanya digunakan oleh manusia sebagai bagian dari bioteknologi konvensional untuk meningkatkan potensi sumber makanan. Nah, dalam prosesnya memerlukan mikroba sebagai inokulum, tempat atau wadah untuk menjamin proses fermentasi berlangsung dengan optimal, serta substrat sebagai tempat tumbuh atau medium, dan juga sumber nutrisi bagi mikroba tersebut. Lalu, bagaimana sejarah adanya fermentasi? Nah, awal mulanya, sejarah fermentasi modern diawali dengan melonjaknya kebutuhan pasar akan minuman beralkohol dan cuka. Pada sekitar tahun 1700-an, negara-negara di Arab sudah memulai fermentasi dalam skala besar-besaran. Industri fermentasi ini berkembang seiring dikenalkannya penggunaan termometer pada tahun 1757. Sekitar awal abad ke-19, masyarakat industri mulai mengenal fungsi khamar, dan dalam fermentasi alkohol, penggunaannya terus berkembang dan pada akhirnya, pada abad ke-19, industri mulai menggunakan kultur murni khamar pada pembuatan starter. Di tahun 1856, masa ini, Louis Pasteur mungkin adalah orang yang paling terkenal karena berhasil menemukan hubungan antara khamar atau yeast dengan proses fermentasi. Pasteur menuliskan bahwa proses fermentasi alkoholik berhubungan dengan keberadaan sel yeast hidup dan tidak dapat dilakukan oleh sel yeast yang sudah mati. Namun, pada 1897 ditemukan bahwa pada faktanya ekstra yeast ternyata dapat melakukan fermentasi gula, bahkan tanpa kehadiran sel yeast hidup. Penemuan ini berdasarkan penelitian dari seorang ahli kimia sekaligus simologis dari Jerman bernama Eduard Bahne. Ternyata, proses fermentasi dapat dilakukan tanpa kehadiran sel yeast hidup, yaitu oleh enzim hasil sekresi yeast yang dinamakan zymase. Bahne mendapat penghargaan Nobel bidang kimia pada tahun 1901 untuk penelitiannya dan penemuannya mengenai proses fermentasi tanpa sel. Pada awal abad ke-20, industri fermentasi mulai menggunakan medium yang dipasteurisasi dan ditambah 10% vinegar atau cuka untuk mencegah kontaminasi. Pada masa ini, industri fermentasi tidak hanya sebatas minuman alkohol, tetapi juga massa sel, khamir, asam laktat, asam asetat, asam sitrat, butanol, aseton, dan bahkan gliserol. Proses fermentasi yang digunakan dapat berupa fermentasi aerob atau fermentasi anaerob. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis fermentasi. Nah, yang pertama yaitu fermentasi aerobik. Apa sih fermentasi aerobik? Fermentasi aerobik adalah fermentasi yang pada prosesnya memerlukan oksigen. Nah, dengan adanya oksigen ini, maka mikroorganisme dapat mencerna glukosa untuk menghasilkan air, karbon dioksida, dan sejumlah besar energi. Nah, fermentasi yang terdapat pada tipe fermentasi aerobik yaitu fermentasi asam cuka. Nah, fermentasi asam cuka ini adalah merupakan oksidasi lanjutan dari alkohol oleh bakteri tertentu yang menghasilkan asam cuka. Nah, proses ini merupakan salah satu contoh fermentasi yang berlangsung dalam keadaan aerob. Artinya, proses ini menggunakan oksigen. Berikut ini merupakan reaksi kimia dari fermentasi asam cuka. Nah, untuk reaksinya yaitu dimulai dari C6H12O.
O6 yaitu merupakan glukosa menjadi 2C2H5OH dan menjadi 2CH3COOH asam cuka pada saat aerob, menghasilkan juga H2O atau air serta 116 kalori. Bakteri yang berperan dalam fermentasi ini adalah Acetobacter aceti dengan substratnya etanol atau alkohol. Nah, dengan oksigen yang cukup, bakteri tersebut dapat menghasilkan cuka dari berbagai makanan yang mengandung alkohol. Misalnya apel, anggur, biji-bijian, umbi-umbian, dan juga bahan makanan yang mengandung gula. Nah, fermentasi yang kedua yaitu fermentasi anaerobik yang tidak memerlukan oksigen. Beberapa mikroorganisme dapat mencerna bahan energinya tanpa adanya oksigen, jadi hanya sebagai bahan energi itu dipecah, yang dihasilkannya adalah sebagi dari energi karbon dioksida dan air, termasuk sejumlah asam laktat, asetat, etanol, dan eter. Pada fermentasi anaerob, zat-zat organik dikatabolisme tanpa kehadiran oksigen, yang berarti tidak adanya asektor elektron eksternal melainkan melalui keseimbangan reaksi oksidasi reduksi internal. Nah, pada fermentasi substrat hanya dioksidasi sebagian dan oleh karena itu hanya sedikit energi yang bisa dihasilkan dalam fermentasi anaerob ini. Nah, fermentasi anaerob ini ada fermentasi asam laktat. Fermentasi asam laktat adalah respirasi yang terjadi pada sel hewan atau manusia ketika kebutuhan oksigen tidak tercukupi akibat bekerja terlalu berat. Peristiwa ini dapat terjadi dalam keadaan anaerob. Nah, secara umum fermentasi asam laktat itu perlu melewati dua tahapan, antara lain proses fermentasi hormofolik dan proses fermentasi heterofermentatif. Nah, hasil fermentasi asam laktat ada yogurt, salah satunya pembuatan kimchi, dan juga sel-sel otot yang tadi mengalami penimbunan. Nah, yang selanjutnya ada fermentasi alkohol. Nah, fermentasi alkohol merupakan suatu reaksi pengubahan glukosa menjadi etanol, etil alkohol, dan karbon dioksida organisme yang berperan, yaitu Saccharomyces cerevisiae ragi. Nah, hasil fermentasi alkohol ada ketan hitam, ada tape, ada anggur, dan juga ada bir. Nah, alat dan bahan dalam fermentasi atau dalam teknologi fermentasi diantaranya ada alatnya, yaitu berupa tangki atau bejana yang berfungsi untuk menjalankan proses fermentasi. Selanjutnya ada bahan dalam teknologi fermentasi, yaitu berupa mikroorganisme, bakteri asam laktat, yaitu Lactobacillus, Streptococcus, Pediococcus. Nah, yang selanjutnya bakteri asam propionat, yaitu Propionibacterium frudenarensii. Nah, bakteri yang selanjutnya yaitu ada bakteri asam asetat, yaitu merupakan Acetobacter. Untuk bahan selanjutnya yaitu ada khamir, yaitu berupa Saccharomyces cerevisiae. Nah, untuk yang terakhir itu ada kapang, yaitu terdiri dari Aspergillus, Rhizopus, dan Penicillium. Nah, bahan dalam teknologi fermentasi juga yaitu ada medium. Nah, medium ini berfungsi sebagai tempat untuk menginokulasi dan mengkultur, sehingga medium harus berisi nutrisi dan kondisi lingkungan yang sesuai. Nah, bahan dasar medium yaitu gula, pati, selulasa, dan molase. Halo, di sini saya akan menjelaskan mengenai proses fermentasi dan juga mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi fermentasi. Nah, proses fermentasi ini merupakan suatu proses memanfaatkan mikroorganisme sebagai katalis yang disebut juga dengan biokatalis. Namanya proses katalis fermentasi ini tergantung pada kemampuan hidup suatu mikroorganisme di dalam substrat. Pada proses fermentasi alkohol, jalur yang digunakan untuk fermentasinya adalah respirasi anaerob dan penggolongan asam piruvat yang ada merupakan hasil glikolisis. Nah, dalam fermentasinya akan menghasilkan etanol untuk produk terakhir pada reaksi yang terjadi. Fermentasi ini menggunakan khamir atau jamur uniseluler, bisa juga tumbuhan alga dan bakteri yang ada. Kemudian pada proses fermentasi asam laktat, yaitu memakai pola pertumbuhan dan pembentukan produk tipe, yaitu
pola pertumbuhan minimum yang diikuti oleh pembentukan produk minimum dan selanjutnya pembentukan produk maksimum pada laju pertumbuhan minimum, atau disebut juga Mixed Growth Associated. Untuk tahapan proses fermentasi ini dibagi menjadi 6 tahapan. Yang pertama yaitu medium preparation, yang akan kita gunakan sebagai proses perkembangbiakan mikroba sejak persiapan inokulum sampai tahap fermentasi untuk produksi. Nah, yang kita siapkan di sini yaitu substratnya atau bahan bakunya. Kemudian yang kedua yaitu sterilization atau sterilisasi media dan peralatan lainnya. Namun tidak semua kasus atau kita harus melakukan proses sterilisasi ini. Jadi untuk tahapan sterilisasi dilakukan secara opsional saja. Kemudian yang ketiga yaitu starter preparation atau jadi di sini kita mempersiapkan starternya atau mikroorganismenya. Barulah yang keempat kita memasuki tahapan proses fermentasinya, yaitu ketika starter bertemu dengan substrat atau medium, terjadilah di sana proses anabolisme dan katabolisme. Dan yang kelima yaitu tahapan harvesting atau pemanenan hasil produk, dan yang terakhir yaitu purification. Nah, namun pada beberapa kasus ini kita perlu melakukan purifikasi atau pemurnian hasil yang kita dapatkan. Jadi fermentasi itu terjadi ketika kultur atau starter bertemu dengan substrat pada kondisi yang diinginkan atau pada kondisi yang mendukung. Jadi kalau kultur sudah dimasukkan namun substratnya belum dimasukkan, tidak akan terjadi fermentasi. Begitu juga jika kulturnya belum dimasukkan, substratnya sudah, nah itu juga tidak akan terjadi fermentasi. Ataupun kultur dan substrat sudah ada, sudah bertemu namun tidak pada kondisi yang memungkinkan, tidak pada kondisi yang mendukung, nah, fermentasi juga tidak akan terjadi. Nah, pada intinya ketiga-ketiganya ini tuh harus ada. Lalu faktor apa saja sih yang dapat mempengaruhi fermentasi? Kemudian faktor yang mempengaruhi fermentasi itu ada 4. Yang pertama ada suhu, kedua pH, yang ketiga substrat, dan yang keempat oksigen. Nah, suhu yang digunakan selama fermentasi akan mempengaruhi mikroba yang berperan dalam proses fermentasi. Jika temperatur dinaikkan, maka hasil sel akan menurun karena media sebagian akan digunakan untuk mempertahankan hidup atau kebutuhan untuk mempertahankan diri meningkat. Kemudian pH, pengukuran pH ini merupakan parameter yang mempengaruhi pertumbuhan dan pembentukan produk. Mikroba tertentu dapat tumbuh pada kisaran pH yang sesuai untuk pertumbuhannya. Sebagian besar organisme dapat berfungsi dengan baik dengan selang pH antara 3-4 unit pH. Biasanya bakteri dapat tumbuh pada pH 4-8. Khomir biasanya lebih senang dalam pH 3-6 dan kapang dalam pH 3-7. Yang ketiga substrat, mikroba memerlukan substrat yang mengandung nutrisi sesuai dengan kebutuhan untuk pertumbuhan. Masa panen juga akan sangat berpengaruh terhadap kadar yang dihasilkan. Dan faktor yang terakhir itu oksigen. Nah, pengaturan udara itu akan mempengaruhi populasi mikroba. Tersedianya oksigen dapat mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme. Jamur bersifat aerobik atau memerlukan oksigen, sedangkan khamir dapat bersifat aerobik atau anaerobik, tergantung pada kondisinya. Selanjutnya, produk hasil fermentasi. Produk hasil fermentasi banyak berkembang di masyarakat, mulai dari makanan serta minuman fermentasi. Tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan menyebabkan banyak makanan dan minuman fermentasi dipasarkan. Salah satunya minuman fermentasi yang dikenal masyarakat adalah yogurt. Yogurt merupakan produk hasil fermentasi yang biasanya berbahan baku dari susu sapi, sehingga banyak digemari oleh masyarakat dikarenakan rasa dan aromanya yang khas. Yogurt diperoleh dari hasil fermentasi asam laktat melalui aktivitas bakteri hidup Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus thermophilus, dan Lactobacillus casei sebagai
Probiotik yaitu mikroba dari makanan yang menguntungkan bagi mikroflora dan di dalam saluran pencernaan. Produk fermentasi ini sangat diminati oleh masyarakat karena banyak memberikan manfaat bagi kesehatan tubuh. Yogurt mempunyai kandungan gizi terutama vitamin B1, vitamin B2, vitamin B3, vitamin B6, dan kalsium, serta protein. Proses pembuatan yogurt melalui tahapan pemanasan pada susu yang digunakan. Pemanasan susu bertujuan untuk menentukan volume penguapan susu agar mencapai total padatan yang diinginkan dan pasti tergelentanisasi. Selanjutnya, di sini akan membahas tentang keuntungan fermentasi. Yang pertama, nilai gizi lebih baik daripada bahan asalnya karena terjadi pemecahan zat makanan yang tidak dapat dicerna oleh manusia. Misalnya, serat akan diuraikan oleh enzim yang dihasilkan oleh kapang mikroba akan memecah senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana. Yang kedua, makanan hasil fermentasi lebih mudah dikonsumsi. Yang ketiga, makanan hasil fermentasi mempunyai citra rasa yang lebih baik. Yang keempat, beberapa hasil fermentasi seperti alkohol dan asam dapat menghambat pertumbuhan mikroba patogen di dalam makanan. Nah, selain ada keuntungan, pasti ada kerugian dari produk fermentasi bagi kesehatan manusia. Yang pertama, ada nutrisi yang hilang. Nutrisi dan khasiat yang maksimal bisa Anda dapatkan jika makanan dan minuman tersebut dikonsumsi dalam keadaan segar. Sementara itu, makanan dan minuman fermentasi disimpan dalam waktu yang cukup lama dan telah melalui berbagai proses yang beresiko mengurangi nutrisi asli bahan pangan tersebut. Misalnya pada produk yogurt, susu akan dipanaskan terlebih dahulu untuk membunuh berbagai bakteri. Proses ini menyebabkan banyak hilangnya berbagai zat yang penting. Selanjutnya, pada sayuran yang diawetkan lewat fermentasi seperti asinan atau acar, sayur tersebut akan dipotong-potong atau dicacah terlebih dahulu, baru direndam dalam larutan garam atau cuka. Teknik pengolahan ini memungkinkan terjadinya oksidasi sehingga nutrisi dan zat-zat esensial dalam sayuran tersebut menjadi tidak maksimal lagi. Yang kedua, meningkatkan risiko kanker. Berbagai penelitian mengingatkan orang-orang untuk tidak mengonsumsi produk fermentasi kedelai seperti kecap dan tempe secara berlebihan. Risiko yang mungkin ditimbulkan oleh kolonisasi dan infeksi bakteri Helicobacter pylori. Kondisi ini bisa memicu kanker perut. Selain itu, WHO juga telah menggolongkan acar sebagai zat penyebab kanker. Kebanyakan mengonsumsi acar, asinan sayur ternyata bisa berdampak pada pertumbuhan sel kanker pada kerongkongan. Yang terakhir, kelebihan asam laktat akan merugikan bagi kesehatan manusia. Proses fermentasi menghasilkan berbagai jenis asam pada makanan dan minuman. Salah satunya adalah asam laktat. Jika pada tubuh Anda terdapat terlalu banyak asam laktat, gejala yang mungkin dialami antara lain adalah sesak napas atau otot yang terasa nyeri atau kaku. Ini disebabkan oleh menumpuknya asam laktat pada darah dan otot. Beberapa tahun belakangan ini, banyak produk-produk yogurt yang populer yang tidak dibuat dari susu sapi, ada yang dibuat dari susu kedelai, susu kacang hijau, ekstrak ubi jalar, dan lain sebagainya. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.